Dia pakai apa motongnya? Pakai apa lagi dong? Pakai apa dong? Pakai cutter lah kecil. Apanya sih? Gua di mana? Iya, jangan marah. Harus kamu kalau pakai gini harus mau. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi, di mana korban ini ditemukan di dalam sebuah koper berwarna pink yang berada dalam rumah kosong. Seperti apa kronologi dari kasus ini dan bagaimana polisi berhasil mengungkap kasus tersebut? Yuk kita simak videonya. Kejadian mengerikan ini terjadi di Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Lokasi tersebut berdirilah sebuah rumah yang dimana kondisinya belum sepenuhnya jadi dan masih sebagian dalam tahap pembangunan. Sementara pemilik rumah bernama Nia yang diketahui sedang berada di luar negeri. Selama pemilik rumah pergi, menitipkan rumah tersebut pada sanak saudaranya agar datang ke rumah untuk membersihkan rumahnya. Sehingga beberapa hari sekali kerabatnya pun datang untuk bersih-bersih rumah. Pada hari Senin siang, tanggal 16 Februari 2026, datanglah kerabat pemilik rumah yang bernama Rohandi. Di saat tiba di rumah itu, tidak terlihat ada hal yang mencurigakan di sekitaran rumah dan Rohandi pun melanjutkan tugasnya untuk bersih-bersih rumah. Di saat itulah Rohandi mencium bau amis di sekitaran rumah. Lalu dirinya pun berinisiatif untuk menelusuri bau amis tersebut, yang ternyata bau amis berasal dari tumpukan pasir yang berada di belakang rumah. Rohandi mulai mengecek-ngecek pasir tersebut dan ternyata menemukan adanya sebuah koper berwarna pink. Merasa penasaran, koper itu pun digeser-geser menggunakan besi holo, yang ternyata ada jari tangan yang terlihat keluar dari koper tersebut. Rohandi pun sangat terkejut, segera menjauh lalu meminta tolong pada warga sekitaran, dan warga pun mulai berdatangan. Penemuan ini pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Polisi yang mendapatkan laporan segera datang ke lokasi. Saat tiba di lokasi, polisi segera melakukan olah TKP. Ketika olah TKP itulah baru diketahui jika jasad tersebut merupakan seorang pria lansia yang tubuhnya terpisah menjadi 3 bagian. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa koper berisikan jasad pria itu menuju RSUD Brebes guna dilakukan identifikasi lebih lanjut dan pemeriksaan penyebab dari kematiannya. Saat berada di rumah sakit, terungkaplah jika korban ini bernama Sapri, berusia 67 tahun, merupakan warga desa Pende, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan dari dokter forensik ditemukan adanya luka hantaman benda tumpul pada bagian belakang kepala korban sebanyak 2 kali. Hantaman itu mengakibatkan korban ini kehilangan nyawa, yang diduga korban sengaja dipisahkan menjadi 3 bagian agar dapat dimasukkan ke dalam koper tersebut. Dengan terungkapnya identitas korban, pihak kepolisian menggali keterangan dari pihak keluarga tentang aktivitas terakhir korban sebelum ditemukan tidak bernyawa. Ketika polisi menggali informasi dari pihak keluarga korban, polisi mendapatkan petunjuk dari anak korban yang bernama Rohman. Rohman mengaku jika pada hari Minggu malam jam 22.30 tanggal 15 Februari 2026, ayahnya ini berpamitan akan pergi ke Desa Sukareja. Ayahnya mengaku hendak menemui seseorang yang memiliki hutang sebesar 5 juta rupiah kepada dirinya. Saat pergi itu, ayahnya pun membawa uang sebesar 20 juta rupiah serta sebuah ponsel. Sesaat sebelum kepergian ayahnya menagih hutang itu, sang ayah pun mengatakan tidak akan lama. Namun ternyata ayahnya ditemukan sudah meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang terpisah menjadi 3 bagian. Selain informasi dari pihak keluarga, pihak kepolisian pun mendapatkan tambahan informasi, yakni dari kesaksian warga. Jika malam sebelum korban ini ditemukan, di dalam rumah itu ada kerabat dari pemilik rumah yang biasa menginap di sana.
Namun sejak penemuan koper itu yang berisikan jasad korban, kerabat dari pemilik rumah tersebut menghilang entah kemana. Berbekal informasi itulah, pihak kepolisian pun segera menelusuri sosok pria yang diduga menjadi orang terakhir yang bersama dengan korban. Hasil penelusuran polisi, sosok pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan sudah melarikan diri ke Majalengka, Jawa Barat. Polisi menemukan adanya kesamaan dengan kerabat yang sering menginap itu dan dengan orang yang memiliki hutang kepada korban. Pihak kepolisian pun segera bergerak mencari tahu keberadaannya. Setelah ditelusuri, ternyata pelaku ini sempat berpamitan pada kedua orang tuanya jika dirinya akan pergi ke Majalengka. Dari penelusuran polisi, akhirnya polisi mendapatkan informasi jika terduga pelaku sengaja bersembunyi di Majalengka lantaran di sanalah sang istri tinggal. Tanpa menunggu lama, polisi segera meluncur ke lokasi tersebut. Polisi berhasil menangkap Rokib, pria berusia 45 tahun di rumah istrinya, tepat pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2026 dini hari. Pelaku pun segera dibawa kembali menuju ke Brebes, Jawa Tengah. HP kamu ya? Yang ini mana? Saya mengebawa HP Pak. HP-nya kan mau goloknya mana? Ini uangnya yang masuk tuh yang itu. HP-nya mana? Sama goloknya. HP. Mas HP. HP-nya mana? Boleh mana? Itu HP-nya. HP kamu mana? Saya emang nggak bawa HP. HP golok itu. Itu. Tapi ada HP-nya. Lagi dibetulin. HP-nya. Yang di dalam. Uangnya goloknya enggak. Potong itu di mana? Saya emang ke bawah-bawah. Ini dipotong kakinya. Di sana. Sini bukan. Ini bukan. Yang mana? Yang mana? Lagi dibetulin. Di mana yang mana? Kamu mana? Mana ya di mana ya? Pak Cabi di mana? Lagi dibetulin di konter. Yang punya itu yang iya. Konter mana? Enggak. Di mana ada dibetulinnya? HP-nya. diambil Pak. HP-nya di mana HP-nya? Di pelan-pelan saja. Ambil. Barang ini udah, ini kan bisa ngambil. Bapaknya yang ngambil ini bawa ke mobil. Iya. Dan sama bilang dulu sama anak. Udah jangan makasih ya. Di dalam interogasi, Rokib ini mengakui perbuatannya telah membunuh Sarip. Hal itu dilakukan dikarenakan Rokib tidak terima setelah ditampar oleh korban ketika menagih hutang kepada dirinya. Kronologi dari pembunuhan disertai mutilasi itu bermula dari kedatangan korban dan bertemu dengan pelaku. Kedatangan korban ini sudah kesekian kalinya untuk menagih, dan kedatangan korban pada malam itu berujung dengan kematian. Di saat korban menagih hutangnya kepada pelaku Rokib, pelaku ini mengajak korban ke rumah kosong tersebut dan naik ke lantai 2. Setelahnya, pelaku dan korban saling berbincang. Pelaku ini menjawab jika uangnya tidak ada, dan pelaku mengatakan nunggu rumah orang tuanya dijual karena sampai saat ini belum laku terjual. Mendengar jawaban itu, tiba-tiba korban langsung marah dan menampar pipi pelaku. Pelaku yang tidak terima akhirnya mengambil batu dan memukul kepala korban dengan batu itu sebanyak 2 kali, hingga akhirnya korban pun tidak sadarkan diri. Di saat korban ini sudah tidak bernyawa, pelaku ini pun pergi ke rumah orang tuanya dan meminjam koper dengan alasan jika dirinya akan pergi ke Majalengka ke rumah sang istri. Rokib membawa koper kembali ke rumah itu. Namun saat akan memasukkan tubuh korban ke dalam koper, ukuran koper ini terlalu kecil. Rokib yang panik akhirnya memotong pergelangan kaki korban menggunakan cutter hingga menjadi 3 bagian, lalu memasukkan tubuh korban ke dalam koper. Pelaku yang bingung mau menyembunyikan koper tersebut di mana, lalu pelaku ini kepikiran untuk menyembunyikan koper di rumah kosong milik saudaranya yang sedang berada di luar negeri. Rokib mulai menggali pasir lalu menimbun koper menggunakan pasir tersebut, hingga akhirnya koper pun ditemukan. Ternyata selain membunuh korban, Rokib ini mengambil uang dan ponsel milik korban. Setelah pelaku ini tertangkap, polisi berhasil menyita uang sebesar 15 juta rupiah milik korban.
hubungan antara pelaku dan pemilik rumah Nia, yakni paman dan keponakan. Nia adalah seorang TKW yang bekerja di luar negeri. Selain itu, pengakuan pelaku memukul menggunakan batu dan memotong menggunakan cutter. Tetapi ada postingan di sosial media jika korban ini dibunuh menggunakan cangkul dan dipisahkan menggunakan golok. Hingga saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut dan mencari kebenaran lainnya. Apakah kasus ini merupakan pembunuhan tidak berencana atau berencana? Sehingga hingga saat ini belum ada jeratan pasal apa yang menjerat pelaku tersebut. Dan kasus ini masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Bakal ada fakta-fakta baru. Pelaku memotong kaki dan tangan korban. Alhamdulillah kita berhasil untuk mengungkap kasus pembunuhan kurang dari 24 jam. Alhamdulillah dini hari tadi tim Resmob kita berhasil untuk menangkap pelaku, ya. Berdasarkan fakta-fakta yang kita peroleh di lapangan mengarahkan terduga pelaku, akhirnya kita menangkap pelaku di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Jadi adanya pukulan benda tumpul yang ada di belakang kepala. Jadi terdapat patah tulang dan juga kerusakan di sekitar tengkuk dan dasar tulang kepala. Jadi untuk korban ini setelah dihilangkan nyawanya oleh pelaku, kemudian pelaku ini berencana untuk memasukkan korban ke dalam koper. Karena tidak cukup, kemudian pelaku memotong kaki dan tangan korban. Gimana guys menurut kalian? Apakah korban yang sudah berusia 67 tahun yang bisa dikatakan sudah lansia masih memiliki tenaga untuk menampar pipi pelaku? Secara pribadi, gue merasa ada yang janggal dengan pengakuan pelaku ini. Kalian bisa lihat ketika pelaku tertangkap masih berani dengan gaya sok belaga jagoan. Untungnya ada kamera. Kalau nggak ada kamera, sudah digeprek tuh sama polisi. Semoga saja polisi berhasil mengungkap fakta yang sebenarnya dari kasus ini. Karena gue merasa ini ada unsur pembunuhan berencana. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?